dengan kejujurannya dia, dengan kekuatannya dia, menurut gue dia sangat pantas untuk memenangkan ini gitu. Tapi nampaknya tidak sebanding ya. Yuk, suara apa tuh? Pesawat anjing. Pesawat. Beneran ini? Iya nih beneran. Mulai dari berteman dengan naga hingga menguasai suatu negara. Kelihatannya ingin menolong, tapi kok masuk gorong-gorong. Bentar. Itu kayaknya pemerintahan yang berbeda deh, Pak. Ini kita mau bahas pemerintahannya Rimuru Tempest. Oh iya, maaf. Kita kali ini tuh mau bahas top 5 battle bawahan Rimuru versi Anime. Oke, jadi kali ini kita mau bahas sesuatu yang kenyal-kenyal nih, Pak. Apa itu, Gan? Kita mau bahas slime. Slime. Dulu tuh kalau zaman-zaman sekolah tuh gua slime yang lempar-lemparnya tek nempel. Turunnya lama. Gak bisa turun lagi. Tapi kita nggak hanya membahas slime-nya itu doang. Tapi kita lebih mengarah ke, kan slime ini kan sangatlah OP nih, kan? Betul. Begitu pula dengan bawahan-bawahannya. Jadi yang kali ini kita mau bahas adalah battle dari bawahannya ini yang juga nggak kalah OP dari slime ini. Kita bahas top 5 dari yang kelima dulu. Yang kelima ada battle dari Diablo versus Sare, Pak. Diablo ini itu adalah sesosok demon. Dia tuh iblis yang pokoknya salah satu iblis namanya tuh primordial kalau nggak salah. Pokoknya dia kalau gue inget-inget emang bawahannya Rimuru Tempest iblis semua sih. Enggak juga, monster. Monster ada yang ogre, ada yang goblin, ya, ada yang ya iblis-iblis modelan kayak apa sekretaris siapa tuh? Iblis itu ogre. Hah? Ogre juga sebetulnya? Iya, itu ogre yang berevolusi. Betul. Jadi memang isinya iblis semua. Iya, monster. Oh, ada orc, ada si orc, babi, ogre, goblin. Pokoknya banyak dah. Betul. Nah, salah satunya adalah demon. Iblis. Dia tuh iblis, pokoknya iblis yang jago banget lah di dunia itu ya. Betul. Nah, kita lihat pertarungan ini tuh kayak berat sebelah, guys. Itulah menurut gue salah satu keseruan dari Tensura ini. Karena karakternya itu OP, apalagi di pihaknya Rimuru ini. Kita nonton battle-nya itu seru gitu loh. Dan musuhnya bukan musuhnya, maksudnya OP-nya itu nggak kayak OP-nya Tokato Yogiri ya. Nggak langsung sekali bilang mati-mati ya. Tapi dia masih harus ada action-nya untuk battle-nya itu ya, menurut gue yang seru. Masih ada perlawanan lah ya, masih bukan perlawanan. Sebenarnya nggak dilawan juga nggak apa-apa, nggak ada rasanya. Iya, Diablo nggak ada rasanya. Cuma ya paling nggak masih ada keinginan untuk melawan balik lah ya. Iya, masih ada kayak ya jurus-jurus yang keren lah gitu loh. Gue jadi keinget Diablo nih, gue jadi keinget bannya si Nanatsu no Taizai. Dipotong, ditusuk, dia apa nggak ada rasanya. Iya. Kayak bagi. Kalau Diablo ini di sini ditusuk, dikasih petir tuh beran nggak ngaruh sama dia. Jadi buat kalian yang mau nonton lebih lengkapnya itu bisa langsung nonton Tensura season 3 di episode 9. Betul, di situ ada Diablo versus Sare. Betul. Oke, di nomor 4 kita ada Shion versus Clayman. Wah. Ini pertarungan antara yang satu sekretaris cantik dari Rimuru, yang satu lagi adalah Raja Iblis Clayman. Wadah. Tapi nampaknya tidak sebanding ya. yang lucu kan yang namanya Raja Iblis ya. Harusnya OP ya. Betul. Dan emang Clayman ini sih Raja Iblis paling cupu sih sebenarnya. Cuk, masa kalah sama sekretaris? Clayman itu Raja Iblis paling cupu karena dia itu apa ya, kekuatannya itu adalah mengendalikan orang lain.
Jadi dia tuh nggak jago secara pribadi, tapi dia tuh jago dalam mengendalikan orang lain. Masalahnya, pedang yang digunakan oleh Sion itu mampu mengalahkan skill-skillnya, Pak. Iya. Karena bisa menyerap energi-energi kehidupan, Pak. Iya. Jadi nampak tidak berguna. Karuan nih. Jadi Clayman di sini kelihatan wah parah banget sih. Di awal-awal tuh di sisi 1 ya. Kelihatannya tuh ada siluet gitu. Dia pakai loki setengahnya gelap. Wah, ini keren banget. Ngehe di sini memalukan. Oke, kalian kalau mau nonton lengkapnya adegan Sion lawan Clayman ini itu ada di season 2 part 2 episode 11. Oke, next kita masuk ke nomor 3 nih. Oke, ini adalah Guild versus Shogo. Shogo. Wah. Shogo. Shogo bukan ini, Pak. Jual baju. Iya, benar. Shogo bukan makanan. Shogo kucing. Sego. Sego. Sego itu bukannya sedih, tersego-sego. Terseduh-seduh. Jadi guild ini adalah Siluman babi gitu. siluman babi. Siluman babi. Ras orc. Jadi kalau misalnya si Sion tadi itu adalah ogre. Jadi Sion itu awalnya ogre, cuma kalau di dunianya Tensura ini, monster itu nggak punya nama. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang punya ibaratnya magi atau apa sih namanya magi? Ya kayak mana gitu. Punya mana banyak. Bisa tuh dia menyalurkan mananya dan memberi nama si monster itu. Nanti monster itu bisa jadi berevolusi deh. dan dia bisa jadi loyal sama yang ngasih nama. Awalnya tuh gitu. Awalnya Rimuru itu ngasih nama. Sebenarnya dia tuh nggak tahu teori itu. Dia cuma asal kasih nama aja karena manggilnya susah. Karena dia kan dari dunia manusia tuh. Betul. Ini monster yang mana nih? Siapa nih? Nah, kasih nama aja. Nama. Nggak taunya. Demam. Iya, demam. Kecapean. Sampai 3 hari kagak bangun. Dan ogre ini berevolusi menjadi namanya Kijin. Jadilah Sion. Tadinya Sion bentuknya nggak gitu ya. Iya. Sion yang kita lihat sekarang lebih semok. Jadi kalau Sion itu tadi adalah ogre yang berubah jadi Kijin, sekarang ini adalah orc. Orc ini berevolusinya nggak beda jauh, tetap jadi babi-babi juga. Cuma emang kekuatannya ditambah. Jadi orc ini tetap dengan wujudnya seperti babi, cuma dia lebih kuat. Enggak, lebih kuat. Iya. Shogo ini punya pukulan yang sangat kuat ya. Maka dari itu dia lawan yang cocok nih sama si Guild ini. Betul. Sampai-sampai perisainya si Guild tuh hancur, Mbak. Betul, padahal kuat banget ya perisainya. Tapi ternyata Guild bermain magic. Bermain magic dia. Jadi dia terlalu OP menurut gua. Betul. Untuk melawan seseorang yang notabene kayak manusia biasa ya. Iya. Cuma Shogo ini tuh licik. Jadi dia ambil kekuatan temennya juga. Cuma sayangnya kelicikannya itu tidak bisa mengalahkan dari kekuatan si Gal. Dan apalagi Gal ini kan orangnya cukup sportif ya. Dengan kejujurannya dia, dengan kekuatannya dia, menurut gue dia sangat pantas untuk memenangkan ini gitu. Meskipun akhirnya Shogo nggak jadi kalah ya. Iya. Cuma tetap aja menurut gue Gal the best. Oke, kalian kalau mau lihat adegan seru dari pertarungan antara Gal melawan Shogo, bisa kalian lihat di season 2 episode 10. Oke, nextnya kita punya pertarungan yang nggak kalah seru nih, Pak. Nextnya kita ada Hakuro versus Gyoza. Waduh, ini ini makin naik ya, berarti makin epic ya. Ini epic sekali, Pak. Kapan lagi kita ngelihat kakek-kakek ogre itu ngelawan anak muda nih. Anak muda ya. Anak muda ya. Sama-sama pengguna pedang nih kan. Tetapi seperti biasa kalau kita melihat anime-anime itu, orang semakin tua itu skillnya semakin bertambah, Pak. Bener lagi, bener ya. Yang semakin kakek-kakek tuh semakin dewa. Contohlah kayak di Dragon Ball, misalnya kakek-kakek yang tempurung kura-kura tuh. Roshi ya namanya kalau nggak salah. Iya, Mas Roshi tuh. Mas Roshi. Ada kakek-kakek siapa lagi? Kakek-kakek yang pro lainnya tuh kita bisa lihat misalnya di One Punch Man. Salah satu kakek-kakek Hero S yang pada akhirnya menjadi wadah untuk si Saitama, di mana dia ini mencurahkan segala sesuatu bersama si kakek ini juga ya. Betul, ada juga kakek di Bleach namanya Yamamoto kan. Dia bisa ngeluarin
lava. Wadaw. Pokoknya kakek-kakek emang dewa dah. Kakek-kakek tuh the next level ya. Iya. Iya. Pokoknya kakek-kakek ini sangat ahli berpedang kan. Betul. Dan dimenangkan oleh kakek-kakek ini ya, ilmu berpedangnya. Iya. Dia menunjukkan bahwa kecepatan dari si anak muda ini bukan apa-apa. Dia bisa lebih cepat lagi ternyata kakek-kakek ini. Si anak muda ini kan bisa haki kan. Hmm. Bisa haki observasi tingkat tinggi. Bisa lihat masa depan kan dia. Ternyata si Iya kakek, iya. Ternyata si kakek-kakek udah Lebih advance. lebih ya. advance ya. Udah ada asap hitam-hitam. Pada akhirnya berhasil untuk menebas kepala si anak muda ini. Adegan gore-nya sih sebenarnya bukan yang gore banget ya. Tapi adegan itu tuh jadi terasa lebih epic aja. Kayak kapan lagi lu ngelihat adegan nebas kepala orang terus kayak kepala orangnya lu bawa-bawa. Pokoknya ini makin epic lagi kan. Nah, kalau kalian mau lihat adegan yang super epic ini, Hakuro melawan Kyoza, kalian bisa langsung lihat di season 2 episode 10. Nah, di situ kalian akan melihat episode kakek-kakek melawan anak muda ya. Dan sekarang yang paling epic. Ini dia. Kita perlu ini, Pak. Backsound musik. Ini dia sesosok apa nyebutnya ya? Goblin melawan siluman naga, bukan siluman naga, siluman lizard ya. Iya, siluman kadal. Siluman kadal. Manusia kadal. Manusia kadal, musuhnya Spiderman. Ya. Yang bernama Gopta versus Gabiru, Pak. Di mana Gopta ini adalah seorang bawahannya Rimuru, juga seorang apa namanya? Goblin. Terus Gabiru yang merupakan sesosok naga naga kadal setengah badan manusia gitu ya jatuh ya. Semi human ya. Manusia kadal. Lizard man. Nah, pertarungan ini lumayan epic karena ketika kita melihat bagaimana seorang Gopta itu bisa mengalahkan seorang Lizardman tanpa menggunakan senjata. Dengan begitu juga tubuhnya yang sangat kecil mampu melawan orang yang tingginya 2 kali lipat dari dia, Pak. Jadi tadi kita udah bahas beberapa bawahan Rimuru yang lain. Mulai dari ogre yang berubah jadi kijin, terus ada juga demon, ada juga orc. Sekarang kita melihat bawahan Rimuru goblin. Sebenarnya Gabiru ini nanti akan menjadi bawahan Rimuru juga ya. Iya. Cuma di sini belum. Di sini yang epic adalah dia itu dikasih nama sama magician juga si Gabiru ini. Dia satu-satunya Lizardman yang punya nama pada saat itu. Sebelum nanti semua saudaranya bapak-bapak dikasih nama semua sama Rimuru. Yang epic adalah itu kan. Jadi yang menurut gua menarik adalah Gopta ini tuh kalau kalian nonton dari season 1 awal itu ibaratnya tuh kroco. Sukanya naik serigala ya karena suka apa dipandang rendah ya. Iya. Kroco sampai akhirnya dia dilatih oleh Hakuro. Dan sampai pada episode ini kita sama sekali belum dikasih lihat kehebatan dari Gopta. Baru saat Gabiru muncul. Pokoknya munculnya tuh epic Gabiru. Kalian harus nonton. Ini ada cuplikannya di mana Gabiru itu disorakin sama bawahannya. Gabiru. Waduh, epic itu. Itu epic itu. Gabiru. Muncul Gopta, swing. Iya. Gopta yang kita masih lihat dia adalah cupu. Tapi ini masalah gini, Gabiru kan datang ya. Meskipun disorakin ya. Yang namanya Rimuru, Shion, Benimaru, bahkan anjingnya si Rangga ini. Ngelihat mereka tuh kayak bukan lawan kita nih. Gopta lewat. Nih lawan nih. Lawan Gopta. Sebenarnya Rimuru tidak berharap Gopta menang. Seri aja udah cukup aja. Menang. Menggunakan inisiatif bayangan. Ada. Udah kayak si Kamaru. Iya. Bajunya hijau-hijau juga. Pokoknya epic lah. Gabiru juga sangat epic ya. Pokoknya ini adalah pertarungan dua kroco. Waduh, mantap dah. Oke, kalian kalau mau lihat pertarungan epic ini, pertarungan paling epic sepanjang masa di dunia Tensura, kalian bisa nonton di
season 1 episode 11. Tapi kalau menurut gua sih kalau yang epic dalam hal action banget sih yang nomor 2 ya, gua bilang sih. Betul. Yang bagaimana seorang kakek-kakek mampu menebas kepala anak muda. Ya. Betul. Itu benar-benar kayak epicnya tuh kalau kita mau lihat secara action benar-benar action banget ya. Betul. Tapi kalau mau lihat secara di luar nalar, Di luar nalar. nomor 1 itu paling epic itu. paling epic. Pertarungan dua kroco yang sangat mantep kan. Kita tidak pernah tahu endingnya seperti itu kan. Itu adalah pertarungan epic kan. Udah gitu berhasil jadi anak buah Rimuru Tempest juga. Oh iya, wah makin jago lagi Gabir. Itu dia. Menurut kalian kira-kira dari 1 sampai 5 ini mana adegan yang paling hebat? Atau menurut kalian ada adegan yang lebih menarik lagi nih ternyata dibanding itu semua? Silakan komen di bawah. Oke, segitu aja dari Anime Kane. Azas. Azaz.